Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Umi dan Bunda Fari. Alhamdulillah ya, malam hari ini kita diberi kesempatan, kita diberi kesehatan, sehingga kita bisa belajar kembali di malam minggu. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran malam hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, waalaikumsalam Bunda Farid. Ya, selamat malam Mbak Umi ya, yang kemarin kayaknya belum bisa masuk. Akhirnya malam hari ini kita bertemu kembali ya. Wah, Mas Anto ini semangat, bangku nomor 3. Oke. Iya, enggak apa-apa ya. Kita melanjutkan materi kemarin, yaitu mengenai elastisitas permintaan. Kalau kemarin kita belajar permintaan dan penawaran, malam hari ini kita belajar elastisitas permintaan. Waalaikumsalam. Mas Anto belum terlambat ya, karena kelas baru dimulai 1 menit yang lalu. Oke, malam hari ini kita belajar mengenai elastisitas permintaan. Apa sih itu elastisitas? Nah, kita nanti akan membahas mengenai elastisitas permintaan. Nah, elastisitas merupakan ukuran sejauh mana pembeli dan penjual bereaksi terhadap perubahan harga. Nah, di sini elastisitas itu maksudnya seberapa jauhkah, seberapa besarkah pengaruh terhadap perubahan harga ya, yang nantinya akan mengakibatkan perubahan permintaan. Nah, itu dinamakan elastisitas. Oke, selamat malam Mas. Ini Mas Karnat atau Mbak Karnat ini di sini. Oke, ini Mbak Cynthia baru masuk. Selamat malam semuanya. Nah, di sini elastisitas permintaan. Kalau elastisitas itu nanti kita belajar seberapa besarkah perubahan harga terhadap permintaan. Nah, kenapa di sini ada pembeli dan penjual? Karena nanti kalau kita sudah mempelajari elastisitas permintaan, kita juga belajar mengenai elastisitas penawaran. Nah, sehingga di sini ukuran sejauh mana pembeli dan penjual bereaksi terhadap perubahan harga. Sebentar. Di sini sudah full volumenya dan saya pun sudah dekat dengan di depan laptop. Apakah ini sinyalnya ya, sinyalnya merah. Mungkin karena sinyalnya. Oke, kita sambil menunggu sinyal, kita melanjutkan elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan. Besarnya kepekaan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang itu sendiri. Karena kita belajar elastisitas permintaan, maka yang nanti kita bahas adalah
pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta ya. Sehingga di sini nanti kita belajar menghitung untuk menentukan apakah itu nanti permintaannya bersifat elastis maupun inelastis. Oke, waalaikumsalam Mbak Aini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini elastisitas harga permintaan digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang itu sendiri. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung besarnya elastisitas, karena elastisitas itu untuk mengukur seberapa besar perubahan harga itu bisa berakibat terhadap perubahan barang itu sendiri. Nah, nanti kita akan belajar macam-macam elastisitas ya. Ada 5 macam elastisitas. Di sini teman-teman sudah melihat rumus elastisitas permintaan. Di sini ada 3 rumus. Nah, 3 rumus ini sebenarnya adalah sama ya. Sama. Rumus ini ketiga-tiganya adalah sama jika digunakan untuk menghitung elastisitas permintaan. Karena elastisitas permintaan itu untuk melihat seberapa besarkah atau seberapa besarnya persen perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta. Sehingga di sini ada rumus untuk menghitung elastisitas permintaan. Waalaikumsalam Mbak Mary sama Mas Fatih. Ya. Elastisitas permintaan dicari dengan rumus Q2 kurangi Q1 per Q1. Maksudnya di sini Q2 itu adalah, teman-teman masih ingat Q itu lambang apa? Lambang harga atau lambang jumlah barang yang diminta. Oke, teman-teman yang ada di sini masih ingatkah? Q itu jumlah barang yang diminta atau harga barang. Oke, Bunda Farid permintaan. Yang lainnya, teman-teman yang lain masih ingat Q itu simbol apa atau lambang apa? Q. Teman-teman masih adakah yang ingat? Ini Bunda Farid mengatakan permintaan. Kalau teman-teman, Q itu berasal dari bahasa Inggris Q, yang artinya tidak ada yang ingatkah? Mas Anto harga barang. Kalau teman-teman yang lain? Oke, Mbak Umi harga barang. Nah, QWERTY. Oke, terima kasih buat semuanya teman-teman yang sudah menjawab. Oke, mungkin yang dimaksud oleh Mbak Indri adalah quantity ya. Quantity.
Nah, quantity ya, Q itu maksudnya adalah quantity. Iya, jumlah barang yang diminta ya. Oke, bagi semua teman-teman, Q itu jumlah barang yang diminta, berasal dari quantity. Nah, itu ya. Nah, Q2 di sini adalah jumlah barang yang diminta setelah ada perubahan. Oke ya. Kuantiti Q2 itu adalah jumlah barang yang diminta setelah terjadi perubahan harga. Karena elastisitas permintaan yang dilambangkan oleh ED ya, elastisitas permintaan yang dilambangkan oleh ED, E itu elastisitas, D itu demand. Demand itu permintaan. Nah, ini ED, simbol ED adalah elastisitas permintaan. Q2 adalah jumlah barang yang diminta setelah ada perubahan harga. Kalau Q1 itu jumlah barang yang diminta mula-mula sebelum ada perubahan. Dibagi Q1, berarti Q1 tadi adalah jumlah barang yang diminta sebelum terjadi perubahan harga. Nah, ini dibagi P2. P berasal dari kata price. Price berarti artinya adalah harga. P2 berarti harga setelah terjadi perubahan. Maka di sini disimbolkan P2. P2 berarti harga setelah ada perubahan dikurangi P1. Berarti harga mula-mula sebelum ada perubahan per P1. Nah, di sini Q2 dikurangi Q1 itu diperoleh delta Q. Nanti kita belajar bagaimana cara menghitungnya. Ini sementara saya berikan rumusnya terlebih dahulu ya. Delta Q itu sama halnya diperoleh dari Q2 kurangi Q1 ya. Q2 kurangi Q1 itu bisa dilambangkan dengan delta Q. Delta itu maksudnya setelah terjadi perubahan. Per Q dibagi delta P per P. Atau dengan menggunakan rumus ketiga. Delta Q, maka berarti jumlah barang yang diminta setelah perubahan dikurangi jumlah barang yang diminta mula-mula, atau Q2 kurangi Q1 per delta P. Berarti delta P P2 kurangi P1 dikali P per Q. Nah, kesimpulannya untuk menghitung elastisitas, teman-teman nanti bisa menggunakan rumus pertama, rumus kedua, dan rumus ketiga. Ketiga-tiganya nanti bisa menghasilkan angka yang sama. Jadi teman-teman nanti boleh memilih di antara ketiga rumus ini ya, semuanya nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Oke ya, teman-teman tidak usah bingung karena rumus di sini adalah sama. Tinggal nanti teman-teman mau memilih yang mana sesuai dengan kesukaan ya, sesuai dengan teman-teman menurutnya paling mudah yang mana, itu terserah. Jadi di sini tidak ada perubahan rumus, tetapi ketiga-tiganya adalah sama. Ya, nanti kita sama-sama menghitung. Sementara ini saya berikan rumusnya terlebih dahulu. Oke ya, Mas Anto, nanti di akhir, di endingnya nanti kita belajar bagaimana menghitung elastisitas permintaan. Oke ya, kita lanjut terlebih dahulu.
mengenal nama-nama atau macam-macam elastisitas permintaan. Nah, di sini ada 5 elastisitas, jenis elastisitas. Yang pertama adalah ED lebih dari 1 disebut permintaan elastis. Nah, ini sifatnya bersifat elastis. Apa sih kok maksudnya permintaan itu bersifat elastis? Nah, di sini apabila terjadi perubahan harga yang sedikit, akan diikuti perubahan jumlah barang yang diminta dalam jumlah yang lebih besar. Kalau dilihat dari bagannya, dilihat dari kurvanya ya, di sini ada kurva elastisitas permintaan. Kita tahu bahwa gambar vertikal ya, vertikal itu berdiri, ini menunjukkan P atau price, harga. Sedangkan garis yang tidur ini namanya garis quantity atau jumlah barang yang diminta ya. Kalau berdiri itu menunjukkan harga, kalau tidur horizontal itu menunjukkan jumlah barang. Nah, kita amati gambar kurvanya. Antara P1 dengan P2 hanya jaraknya sedikit. Tetapi kalau dilihat di kuantitasnya, dilihat dari jumlah barang yang diminta, jaraknya antara Q1 dengan Q2 itu lebar. Nah, ini menandakan bahwa kurva permintaan elastisitas ini bersifat elastis. Maksudnya, perubahan harga yang sedikit bisa meningkatkan atau berdampak pada banyaknya jumlah barang yang diminta. Coba teman-teman memberikan contoh yang perubahan harga itu bisa mengakibatkan terjadinya perubahan permintaan ya. Perubahan harga yang sedikit saja, yang kecil saja, tetapi bisa berdampak pada jumlah barang yang diminta itu besar atau banyak. Menurut teman-teman, benda apakah itu? Beras. Nah, oke, terima kasih Mas Anto. Nanti ya, kalau beras secara logika, terima kasih Mas Anto sama Mbak Mary. Beras dan gas kalau dalam kehidupan nyata secara logika, baik harganya itu naik banyak, harganya turun banyak atau sedikit, itu dalam kehidupan nyata berdampak besar terhadap jumlah beras atau tidak? Apakah menurut teman-teman kebutuhan beras itu dilihat dari harganya yang mahal atau tidak? Apakah semua manusia itu setiap hari tidak membutuhkan makanan? Nah, yang dicontohkan Mas Anto sama Mbak Mary, iya kan, karena butuh setiap hari itu masyarakat membutuhkan yang namanya gas atau beras, karena itu merupakan kebutuhan pokok ya, kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, di sini sinyalnya sudah hijau. Oke, kita lanjut lagi ya. Gas dan tadi beras itu kan setiap hari, baik itu harganya naik ataupun turun, tetap masyarakat tetap mengkonsumsinya. Jadi tidak begitu berdampak pada jumlah barang yang diminta. Karena apa? Karena manusia setiap hari itu membutuhkan yang namanya gas
maupun beras. Nah, contoh saja ya, contoh saja. Menurut pengalaman saya ya, yang namanya gas kalau di harga normal itu kan 18.000. Tetapi pada saat gas itu sulit dicari bisa nyampe 23.000. Nah, kalau saya butuh pada saat gas saya habis di harga 23.000, ya, mau tidak mau saya tetap membelinya. Karena apa? Karena saya tetap membutuhkan setiap hari yang namanya gas untuk keperluan sehari-hari. Sehingga meskipun harga itu naik tinggi ataupun naik hanya sedikit, tidak begitu berdampak pada jumlah barang yang diminta. Karena apa? Karena masyarakat tetap menggunakan meskipun harganya mengalami kenaikan. Sampai sini teman-teman sudah paham? Tadi Mbak Mary sama Mas Anto memberikan contoh gas dan beras. Oke, teman-teman yang lain sudah paham? Mbak Mary sama Mas Anto sudah paham dan teman-teman yang lain? Oke, waalaikumsalam Mas Edo. Oke, jadi gas dan beras nanti kita pelajari di permintaan inelastis. Oke. Terima kasih Mbak Mary dan semua teman-teman. Paham ya? Kalau itu kebutuhan pokok, kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya, itu nanti terjadi yang disebut inelastis ya. Permintaan inelastis. Karena apa? Karena nanti perubahan harga itu tidak begitu berdampak pada jumlah barang yang diminta. Karena manusia atau masyarakat itu tetap membutuhkan meskipun harganya mengalami kenaikan. Nah, oke itu ya. Tidak begitu berdampak terhadap perubahan jumlah barang yang diminta, tetapi dampaknya itu tidak terlalu besar. Iya Mas Anto, kalau bahan pokok itu nanti disebutnya tidak permintaan elastis, tetapi permintaan inelastis. Maksudnya ya kita ganti ke slide nomor 2. Nah, di sini ya, di sini slide nomor 2 yang menggambarkan kurva permintaan itu di sini disebut inelastis. Karena apa? Karena di sini perubahan harga yang jaraknya lebar itu tidak begitu berdampak pada jumlah barang yang diminta. Di sini jarak Q1 dengan Q2 itu sempit. Kalau P1 dengan P2 ini lebar. Nah, ini bisa dibaca dari kurva permintaan inelastis, maksudnya perubahan yang besar dalam harga tidak diikuti oleh perubahan yang cukup berarti dalam kuantitas yang diminta. Berdampak pada jumlah barang yang diminta, tetapi tidak begitu besar dampaknya. Ya, tidak terjadi perubahan jumlah barang yang diminta dalam jumlah yang banyak, itu tidak. Tetapi di sini jumlah barang yang diminta itu tidak sangat tergantung pada perubahan harga. Nah, kita kembali ke tadi permintaan elastis. Kalau permintaan elastis maksudnya harga HP saja ya, HP Android. Nah, HP Android teman-teman pun mesti mengalami hal seperti ini. Kalau HP Android saja keluaran pada saat perdana dikeluarkan, oke, waalaikumsalam Mbak Alma. HP Android
pertama kali keluar itu kan harganya tinggi, harganya mahal. Nah, dengan harga yang mahal sesuai dengan hukum permintaan yang kita pelajari minggu yang lalu, itu kan jika harganya tinggi maka jumlah barang yang diminta itu sedikit. Itu pada saat HP Android keluar. Nah, ya, permintaannya sedikit ya Mas Anto dan teman-teman. Tetapi nanti seiring dengan waktu itu berjalan, karena yang namanya teknologi itu setiap waktunya berubah, pasti ada keluaran baru lagi. Nah, keluaran yang kemarin-kemarin itu kan nanti harganya turun. Nah, pasti dalam kehidupan masyarakat yang namanya HP Android, karena termasuk ya sekarang ini kebutuhan akan teknologi itu semakin butuh manusia, maka yang dulunya harganya naik, teknologi semakin hari maka akan semakin turun. Nah, jika harga HP itu semakin turun, maka nanti akan berdampak pada jumlah HP yang diminta. Nah, sedikit saja perubahannya, misalnya keluaran pertama itu 2.500.000 misalnya. Nah, karena seiring berubahnya waktu, HP yang harganya semula 2.500.000 turun menjadi 2 juta misalnya. Nah, dengan turunnya dari 2.500.000 ke 2 juta, itu mesti nanti masyarakat akan ini berbondong-bondong untuk membeli. Iya Mas Anto, banyak pembeli. Nah, disitulah yang dimaksud permintaan elastis. Dengan adanya perubahan harga yang sedikit tadi, bisa mengakibatkan perubahan yang banyak atau perubahan yang berarti pada jumlah barang yang diminta. Itu namanya permintaan elastis. Jadi perubahan harga itu berdampak pada banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta. Itu namanya permintaan elastis ya. Permintaan elastis cukup berpengaruh. Nah, dengan adanya naiknya harga atau turunnya harga itu berpengaruh besar terhadap jumlah barang yang diminta. Tetapi kalau permintaan inelastis itu besarnya perubahan harga tidak berdampak terhadap jumlah barang yang diminta, atau pengaruhnya itu tidak berarti ya, tidak begitu berarti, tidak begitu berdampak. Ini namanya permintaan inelastis. Contohnya tadi adalah kebutuhan pokok. Meskipun naik ya, misalnya harga beras, harga gas itu naik, tetapi karena masyarakat itu butuh, berapapun harganya masyarakat tetap membeli, karena itu termasuk kebutuhan pokok. Oke, sampai sini teman-teman sudah paham perbedaan antara permintaan elastis dan inelastis? Oke, paham. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut ke permintaan selanjutnya. Nah, di sini kalau unitary elastis itu maksudnya perubahan harga itu sama dengan atau persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Di sini jumlah harga ya, perubahan harga itu berpengaruh atau berdampak sama dengan jumlah barang yang diminta. Jadi, di sini antara jumlah atau peningkatan harga itu nanti berdampak sama ya dengan
jumlah barang yang diminta, sehingga antara P1 dengan P2 jaraknya itu sama dengan Q1 dan Q2. Oke Mbak Mary, berarti harga elastis itu persentase perubahan dari harga. Iya Mbak Mary, ya, yang namanya elastis itu perubahan harga yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan barang yang diminta, ya. Nanti elastisitas itu dalam bentuk persenan. Seberapa persenkah, seberapa besarkah perubahan harga itu nanti berdampak pada jumlah barang yang diminta. Itu namanya permintaan elastis. Iya, nanti kita akan mencari persentase dari perubahan harga tadi yang nantinya berdampak pada perubahan jumlah barang yang diminta. Itu ya Mbak Mary. Itu nanti dalam bentuk persentase ya. Persentase perubahan harga yang nanti akan berdampak pada jumlah barang yang diminta. Oke, selamat malam Mbak Arum. Ini sudah lama tidak berjumpa. Oke, kita lanjut lagi ya. Permintaan elastis sempurna, inelastis sempurna. Di sini besarnya perubahan harga itu tidak diikuti oleh perubahan dalam kuantitas yang diminta. Makanya di sini kurva permintaan itu warna merahnya menjulang tinggi ke atas. Dikarenakan apa? Dikarenakan berapapun harga yang mengalami kenaikan itu tidak berdampak pada jumlah barang yang diminta, atau jumlah barang yang diminta itu dianggap tetap. Ini inelastis sempurna itu ya contohnya adalah kebutuhan pokok. Sebenarnya inelastis dengan inelastis sempurna itu sama barangnya. Tetapi di sini inelastis sempurna perubahan harga ya, besarnya perubahan harga tidak diikuti oleh jumlah barang yang diminta, atau jumlah barang yang diminta itu tetap, jumlahnya tetap tidak berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Itu namanya inelastis sempurna. Nanti kalau dicari lewat rumus, kalau itu menunjukkan angka 0 ya, menunjukkan angka 0 berarti angkanya 0 itu berarti inelastis sempurna ya. Contohnya inelastis itu ya kebutuhan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan pokok, khususnya kebutuhan pokok Mas Anto. Baik itu inelastis maupun inelastis sempurna. Ini bedanya dengan inelastis dan inelastis sempurna itu nanti dapat dibedakan dengan cara penghitungannya ya, dengan cara penghitungannya. Kalau nanti misalkan ED kurang dari 1, ini kalau nanti pada saat mencari ED itu kurang dari 1, maka itu dikatakan inelastis, permintaan inelastis. Tetapi nanti pada saat penghitungan diperoleh ED sama dengan 0. Nah, ini ED sama dengan 0 itu disebut inelastis sempurna. Tetapi kalau secara contoh antara inelastis dengan inelastis sempurna itu contohnya sama. Ya, yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan yang memang benar-benar masyarakat itu harus memenuhinya. Itu
itu contohnya adalah kebutuhan-kebutuhan pokok. Seberapapun jauh atau seberapapun besarnya perubahan harga, di sini kalau inelastis sempurna itu jumlah barang yang diminta tetap. Sehingga kalau digambarkan kurva yang warnanya merah di sini tegak berdiri ya, secara vertikal karena jumlah barang yang diminta itu tetap, tidak mengalami perubahan. Oke. Iya, Mas Edo, beras. Ya, pokoknya kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang masyarakat itu wajib kebutuhannya dipenuhi. Nah, ini termasuk inelastis sempurna. Inelastis atau inelastis ya. Cuman yang membedakan sempurna atau tidaknya itu dilihat dari ED-nya. Kalau ED-nya kurang dari 1, itu dikatakan permintaan inelastis. Tetapi kalau dalam penghitungan ED-nya sama dengan 0, itu inelastis sempurna. Tetapi dalam secara contoh antara inelastis dan inelastis sempurna itu sama. Kebutuhan-kebutuhan pokok. Oke, itu ya teman-teman semuanya, ndak usah bingung. Ini contohnya inelastis sempurna, ini contohnya inelastis tidak ya, tetapi sama, yang membedakan itu secara penghitungannya. Kalau menunjukkan 0 itu inelastis sempurna, kalau menunjukkan kurang dari 1 itu inelastis. Nah, oke itu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada elastis sempurna. Elastis sempurna di sini digambarkan seperti angka 8 tidur ya. Angka 8 tidur ini dimaksud adalah tak hingga, tak terhingga. Nah, permintaan dapat mencapai jumlah yang tak terhingga walaupun harga barangnya tetap. Nah, di sini ya, walaupun harga barangnya tetap, itu bisa mencapai permintaan terhadap barang tersebut itu jumlahnya tak terhingga. Nah, apalagi yang namanya elektronik ya, teman-teman. Elektronik, barang-barang elektronik itu kan sebagai kebutuhan apa? Teman-teman masih ingat pertemuan awal-awal, kebutuhan-kebutuhan elektronik itu termasuk kebutuhan apa? Teman-teman masih ingatkah kebutuhan-kebutuhan elektronik? Elektronik, yo. Oke, Mbak Mary mengatakan primer. Nah, Mas Anto mengatakan sekunder. Oke, seiring perkembangan zaman, memang kebutuhan elektronik itu bisa terjadi primer, tetapi ya masih dikatakan barang elektronik itu masih sebagai penunjang ya, masih masuk kategori sekunder. Tetapi nanti seiring dengan perkembangan zaman sekarang ya, kebutuhan akan elektronik ya, kebutuhan sekunder bisa meningkat menjadi kebutuhan primer. Tetapi untuk saat ini manusia masih mengutamakan kebutuhan primernya. Nah, saya contohkan yang namanya kebutuhan-kebutuhan elektronik. Ya, oke Mas Anto ya. Nah, di sini kembali lagi, di sini ada elastis sempurna. Maka permintaan dapat mencapai jumlah yang tak terhingga walaupun harga barangnya tetap. Nah, di sini misalkan harga HP ya, harga HP yang memang semula itu harganya tadi 2.500.000, tetapi seiring perkembangan zaman harganya turun 2 juta lah. Turun 2 juta ini bertahan sampai beberapa waktu ya, beberapa periode waktu. Lah, karena manusia itu membutuhkan dengan kebutuhan teknologi, maka harga yang tetap tadi seharga 2 juta karena merasa masyarakat itu mampu untuk membelinya, maka pembeli banyak yang
membeli barang-barang elektronik tersebut. Misalnya saja adalah HP-HP Android. Nah, itu kan kalau harganya itu memang standar, itu banyak orang yang mencari, sampai di sini adalah permintaannya tak terhingga. Nah, ya Mbak Mary ya. Kebutuhan akan elektronik, makanya di sini ya, di sini dengan harga yang tetap bisa mengakibatkan jumlah barang yang diminta itu tak terhingga. Nah, karena dikatakan oleh Mbak Mary ya, semuanya nanti kebutuhan-kebutuhan sekunder itu bisa meningkat ke kebutuhan primer ya. Tapi di sini elastis sempurna itu jumlah barang yang tak terhingga sebagai akibat harga barang yang tetap. Semua ingin memperolehnya, semua ingin membelinya, sehingga kalau ada barang yang memang harganya itu standar sesuai dengan kemampuan keuangan masyarakat pada umumnya, nanti bisa meningkatkan jumlah barang yang diminta dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, itu ya semua teman-teman. Waalaikumsalam Mbak Aisyah. Jadi jenis-jenis elastisitas permintaan itu ada 5. Yang pertama, jika ED-nya itu lebih dari 1, maka dikatakan elastis permintaannya. Kalau ED-nya kurang ya, tadi lebih, sekarang kurang dari 1, namanya permintaan inelastis. Kalau ED-nya sama dengan 0, disebut uniter elastis. Kalau tadi ED-nya sama dengan 0, disebut inelastis sempurna. Kalau ED-nya tak terhingga, di sini angka 8 tidur itu tak terhingga, disebut elastis sempurna. Oke, waalaikumsalam Mas Dian. Nah, di sini ada 3 contoh. Dari contoh ini nanti teman-teman bisa menunjukkan apakah itu permintaannya inelastis atau elastis atau uniter. Mari kita bahas elastis. Apa ini Mas Anto? Elastis apa? Oke. Nanti nomor 1 kita akan menghitung sama-sama. Lah nanti nomor 2 dengan nomor 3 itu nanti teman-teman yang menghitung sendiri. Nanti kita cocokkan sama-sama ya. Mari teman-teman ambil pen sama buku untuk menghitung caranya mencari elastisitas permintaan. Ya. Elastisitas permintaan. Oke, teman-teman sekarang ambil buku sama pen. Mari kita belajar menentukan elastisitas permintaan. Apakah teman-teman sudah membawa pen sama bukunya? Oke, kalau sudah, rumus pertama silakan teman-teman tulis. Oke, di sini ya, yang sebelah kiri. Oke, saya diktekan ya. ED sama dengan, oke teman-teman, bawa pen dan bukunya ditulis, saya diktekan. ED sama dengan Q2, ED sama dengan Q2 kurangi Q1 per Q1 ya.
Q2 kurangi Q1 per Q1. Kemudian dibagi ya, diberi pernya itu lebih panjang, pembaginya lebih panjang, dibagi dengan P2 kurangi P1 per P1. Oke, kalau teman-teman sudah mencatat rumusnya, kita kembali ke soal. Apakah teman-teman semua sudah menulis rumusnya? Oke, sudah. Oke, kalau sudah, kita kembali ke soal tadi ya. Mari kita menghitung sama-sama. Nah, di sini ada soal naiknya harga bensin dari 6.000 menjadi 7.500 per liter, mengakibatkan turunnya permintaan sepeda motor dari 300 unit menjadi 250 unit per bulan. Hitunglah elastisitas harga permintaan sepeda motor tersebut. Nah, di sini harga bensin itu berdampak pada menurunnya jumlah barang yang diminta. Di sini adalah sepeda motor. Di sini ada perubahan harga dari harga 6.000 menjadi 7.500. Maka rumus Q2-nya tadi, Q2 itu 6.000 atau 7.500 menurut teman-teman. Q2 berarti Q2 tadi jumlah barang yang diminta. Maaf ya, maaf teman-teman. Q itu jumlah barang yang diminta. Oke teman-teman, maaf ya, tadi Q itu jumlah barang yang diminta 300 atau 2.500. Q2-nya ya, maaf ya, Q2 itu jumlah barang yang diminta setelah terjadi perubahan harga. Oke, 250 atau 300. Nah, oke, ya, jawabannya masih ada yang 250, ada yang 300. Maka Q2-nya adalah 250, ya. Karena apa? Karena angka 250 ini sebagai akibat naiknya harga bensin, sebagai akibat perubahan harga. Jadi Q2 itu 250. Maka tadi rumus teman-teman yang ditulis itu ditaruh bawahnya ya. Q2 diganti dengan 250. Ya, berarti Q2 diganti dengan 250. Teman-teman nulis bawahnya. Sudah? Kalau sudah, Q2 kurangi Q1, berarti Q1-nya adalah 300. Nah, 250 dikurangi 300. Ya. Kalau sudah tadi per Q1, maka per 300. Oke, berarti 250 per 250 kurangi 300 ya. 250 kurangi 300 per 300. Sudah, teman-teman sudah? Kemudian dibagi dalam jumlah yang panjang ya. Pernya itu panjang ya, pernya panjang ganti ke P. Harga barang. Nah, di situ P2 itu terjadi perubahan harga. Maka P2-nya berapa, teman-teman? Oke, Mas Anto, iya benar. 7.500. Ya.
7.500, P1-nya 6.000. Jadi 7.500 per 6.000 dibagi 6.000 ya. P-nya 7.500 dikurangi 6.000 per 6.000. Sudah, teman-teman sudah sampai sana? Saya ulangi kembali angkanya. 250 dikurangi 300 per 300, terus pernya panjang, per panjang ya. 7.500 dikurangi 6.000 per 6.000. Oke, sekarang teman-teman menghitung. 250 dikurangi 300 berapakah? 250 dikurangi 300 berapakah? Oke, Mbak Mary. Betul, negatif 50. Ayo Mbak Umi, negatif 50 ya. Iya Mbak Umi, oke diralat. Betul, negatif 50 per ya, negatif 50 per 300 ya. Negatif 50 per 300 dibagi, oke, waalaikumsalam Mbak Nisa, dibagi yang panjang tadi per panjang, P2 kurangi P1, jadi 7.500 dikurangi 6.000. Tadi berapa? Nah, 1.500. Oke, betul. Nah, 1.500 per 6.000. Oke, semua teman-teman pasti sudah sampai situ ya. Tadi negatif 50 per 300 dibagi atau perpanjang per 1.500 per 6.000 ya, per 6.000. Teman-teman masih ingat kalau pecahan itu dibagi ya, yang belakang tadi 1.500 per 6.000, karena itu pembagian, maka cara menghitungnya dibalik. Oke, teman-teman memperhatikan apa yang saya katakan ya. Oke, Mas Anto masih ingat ya, dibalik. Berarti kalau dibalik, negatif 50 per 300 ya, negatif 50 per 300 dikali 6.000 per 1.500. Wah, iya luar biasa Mbak Fenty. Ya, oke teman-teman, tadi ya, negatif 50 per 300 dikali 6.000 per 1.500. Oke, saya ulangi kembali ya. Berarti cara menghitungnya yang akhir adalah negatif 50 per 300 dikali, karena dibalik maka diubah pembagian jadi kali. Berarti dikali 6.000 per 1.500. Oke, silahkan teman-teman menghitung. Silakan teman-teman menghitung berapa hasilnya. Oke ya, negatif 50 per 300 dikali 6.000 per 1.500. Berapakah hasilnya?
4/6. Oke, terima kasih Mbak Umi. Ayo teman-teman yang lain, berapakah? Nanti saya akan beri jawaban yang benar. Oke, Mbak Umi, iya, negatif 4/6. Nanti saya jelaskan kenapa itu negatif. Ayo, saya tunggu jawaban teman-teman yang lain ini. Mbak Umi sudah memberikan jawabannya 4/6. Yuk, teman-teman yang lain. Boleh dalam bentuk pecahan, boleh. Teman-teman menghitung lewat desimal, lewat koma-koma, boleh. Oke, 0,6. Ya, Princess Fenty. Mbak Fenty. Oke, teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain bagaimanakah? Semuanya sama? Ayo Mbak Fenty, negatif apa positif? Jawabannya negatif apa positif, Mbak Fenty? Oke, saya masih tunggu jawaban teman-teman. Oke. Ini Mbak Cynthia mungkin itu kebalik. Ayo negatif apa positif ya? Tadi negatif 50/300. Negatif dibagi positif maka hasilnya adalah negatif. Iya, Mas Anto pinter banget ya. Iya, Mbak Fenty negatif. Karena apa? Negatif bagi positif hasilnya adalah negatif. Oke. Ini Mas Edo. Ini Mas Edo sama Mbak Cynthia. Kalau jawabannya 2,4 dengan 6/4 itu mungkin belum dibalik angkanya yang belakang tadi. Pembagian diubah perkalian ya. Jawabannya adalah negatif 2/3 atau negatif 4/6. Kalau dibuat desimal itu negatif 0,67. Dibulatkan ya. Berarti semua teman-teman jawabannya adalah benar. Kalau dalam bentuk pecahan itu negatif 2/3 negatif 2/3 atau negatif 4/6. Kalau diubah ke desimal negatif 0,67 ya, atau 0,6666. Kalau dibulatkan 0,67. Ini Mas Edo mungkin cara penghitungannya yang masih salah. Iya, terima kasih Mbak Cynthia sama Mas Anto. Mungkin terlalu semangat ya. Oke, jawabannya adalah negatif 2/3 atau negatif 4/6 atau negatif 0,67. Ya, saya artikan ya maksudnya. Oke, saya tanya dulu. 0,6 ya, 0,6 atau 2/3. Ya, Mas Edo, ini terbalik. Coba dibalik dulu. 0,6 atau 2/3 itu jenis permintaannya itu apa? Inelastis, elastis, uniter elastis, inelastis sempurna atau elastis sempurna. Oke, kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Ini apakah ini elastis sempurna ataukah inelastis sempurna ataukah unitary elastis, inelastis atau elastis? Yo, teman-teman milih apa? Kalau jawabannya 2/3 atau 4/6 atau 0,67. Oke, semuanya benar ya. Sip.
Yo, jenis elastisitas permintaannya apa? Oke, kurang dari 1. Ayo, kurang dari 1. Kurang dari 1. Oh, jawabannya pakai sempurna ya. Coba kalau sempurna kita ke inelastis sempurna. Nah, kalau inelastis sempurna maka ED-nya sama dengan 0. Nah, kalau sudah tahu ED sama dengan 0 itu inelastis sempurna, padahal tadi kita memperoleh adalah 0,67 atau 2/3 atau 4/6, maka disebut sebagai permintaan Nah, ini inelastis. Kenapa kok inelastis? Karena ED-nya tadi diperoleh kurang dari 1. Karena tadi kan memperolehnya 0,67 atau 2/3 atau 4/6. Maka iya, Mbak Umi dan semua teman-teman, Mas Anto, semua teman-teman tadi kan memperolehnya ED-nya kurang dari 1 karena tadi diperoleh 0,67. Jadi jenis elastisitasnya adalah inelastis. Jadi permintaannya bersifat inelastis. Karena apa? Karena dilihat dari soal ya, kenapa itu inelastis? Karena di sini dengan naiknya harga bensin, naiknya seharga 1.500 itu hanya berdampak pada penurunan 50 unit motor. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa yang namanya ini ya, sepeda motor, tadi sepeda motor sudah menjadi ini alat transportasi utama bagi masyarakat untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga di sini inelastis. Kenapa inelastis? Tadi dibuktikan dengan ED-nya kurang dari 1. Sehingga kurang dari 1 disebut permintaan inelastis. Kenapa disebut negatif? Kenapa tadi ada negatifnya? Karena di permintaan antara hubungan harga dengan jumlah barang yang diminta itu terbalik. Teman-teman masih ingat hukum permintaan ya? Hukum permintaan itu jika harga barang itu tinggi, maka jumlah barang yang diminta itu rendah. Jika jumlah barang yang diminta itu sedikit, jika harga barang yang diminta itu sedikit, maka jumlah barang yang diminta itu akan banyak. Hubungannya adalah terbalik, sehingga tandanya negatif. Tanda negatif itu tanda menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta itu terbalik. Kalau yang satu naik, yang satu turun. Kalau yang satu turun, yang satu naik. Itu tanda negatif dari penghitungan teman-teman. Nah, bisa diartikan tadi 0,67 maksudnya adalah setiap 1% perubahan harga mengakibatkan perubahan jumlah barang yang diminta sebanyak 0,67%. Ya, berarti perubahan harga berdampak pada perubahan jumlah barang yang diminta. Di sini tadi adalah inelastis.
Nah, bukan ini. Nah, ini inelastis ya. Perubahan harga tidak diikuti oleh perubahan jumlah barang yang diminta, tidak begitu besar pengaruhnya. Ya. Dari harga tadi, dari harga jumlah barang, dari harga barang yang banyak, di sini kan jaraknya lebar, itu tidak mengakibatkan jumlah barang yang diminta itu perubahannya tidak terlalu besar, itu namanya inelastis. Sampai sini teman-teman paham maksud dari ED kurang dari 1, cara penghitungannya, tanda negatifnya, teman-teman sudah paham atau masih bingung? Oke, teman-teman sudah paham cara menghitungnya. Maksud dari ED itu kenapa negatif? Kenapa tadi disebut inelastis? Apakah teman-teman sudah paham semuanya dari ketiganya tadi? Atau ada yang masih bingung? Saya jelaskan kalau masih ada yang bingung. Gimana teman-teman? Oke, tadi kan Mbak Fenty, ya, saya ulangi sekali lagi, masih ada yang bingung, ada yang sudah paham. Tadi semua teman-teman menghitung hasilnya ED sama dengan 0,67 ya. ED sama dengan 0,67. Nah, ED sama dengan 0,67 itu kan berarti menandakan bahwa ED kurang dari 1. Nah, menunjukkan ED itu kurang dari 1. Kalau ED kurang dari 1 menunjukkan permintaan bersifat inelastis. Kenapa bersifat inelastis? Oke, ya. Oke, dalam bentuk tertulis mungkin teman-teman ini ya merasa paham karena dalam bentuk tulisan tadi lewat omongan mungkin beberapa teman-teman ada yang bingung. Tetapi di sini saya tuliskan tadi jawabannya adalah ED sama dengan 0,67. Nah, kalau ED 0,67 menunjukkan bahwa ED kurang dari 1. Kalau ED kurang dari 1 menunjukkan bahwa permintaan itu bersifat inelastis. Kenapa bersifat inelastis? Dengan adanya perubahan harga yang besar itu tidak terlalu berdampak pada jumlah sepeda motor yang diminta. Tidak berdampak begitu besar pada jumlah sepeda motor yang diminta oleh masyarakat ya. Karena di sini berarti kalau suatu kondisi tersebut menunjukkan bahwa sepeda motor itu menjadi alat transportasi utama yang digunakan kemana-mana dalam mencari pekerjaan ya, dalam mencari nafkah. Sehingga di sini tidak ada pengaruh yang cukup besar dengan adanya kenaikan harga bensin. Dan juga di sini harga bensin itu merupakan kebutuhan pokok transportasi sehingga
semua masyarakat itu membutuhkan. Semua masyarakat itu membutuhkan. Sehingga sifatnya adalah inelastis, tidak begitu berdampak pada perubahan jumlah barang yang diminta akibat dari perubahan harga. Karena apa? Karena masyarakat membutuhkan yang namanya bensin. Ya, membutuhkan bensin sebagai kebutuhan utama untuk menghidupkan alat transportasi. Itu maksudnya ya. Di sini ED sama dengan 0,67 itu menunjukkan bahwa ya 1% perubahan harga berdampak pada 0,67% jumlah barang yang diminta. Nah, ini Mas Anto, ada tanda negatifnya itu sama ya, sama dengan 0,67. Negatif di sini ya, tanda negatif saya jelaskan. Tanda negatif itu menunjukkan hubungan harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Nah, ini tanda negatif menunjukkan hubungan harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Hubungannya bagaimana? Saya tuliskan. Jika harga barang tinggi, maka jumlah barang yang diminta sedikit. Nah, di sini tinggi. Nah, dampaknya itu sedikit atau rendah. Maka hasilnya itu negatif. Negatif itu hanya menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Hubungannya apa? Jika harga barang tinggi, maka jumlah barang yang diminta itu sedikit. Sehingga hubungannya adalah negatif. Nah, itu teman-teman. Apakah paham atau masih ada yang bingung dengan penjelasan saya? Gimana? Oke, buat semua teman-teman. Nah, oke. Sepertinya bisa. Yang lain bagaimana? Iya, rumus tadi itu untuk menentukan jenis ya, untuk menentukan apakah permintaannya itu elastis atau inelastis. Maksudnya di sini elastisitas itu kepekaan masyarakat dengan adanya perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta. Itu namanya elastisitas harga permintaan. Oke, buat Mas Anto dan semua teman-teman yang ada di sini, elastisitas harga permintaan maksudnya adalah kepekaan ya, kepekaan masyarakat dengan adanya perubahan harga yang bisa mengakibatkan jumlah barang yang diminta seberapa jauh besarkah ya, misalnya seberapa besarkah atau seberapa banyakkah perubahan harga yang diminta tadi ya, perubahan jumlah barang yang diminta tadi akibat harga barang yang berubah. Itu maksudnya adalah elastisitas harga permintaan. Iya Bunda Farid, efek dampak. Oke Mas Anto, dampak. Contohnya saja misalnya dengan adanya diskon ya.
salah satu strategi pasar ya, salah satu strategi pasar itu misalkan dengan adanya diskon itu kan bisa menarik konsumen. Nah, di situ bisa dihitung seberapakah jauh elastisitas yang berpengaruh ya, harga misalnya dari harga sepatu pun. Sepatu harganya 100 didiskon menjadi 75.000, dari 100.000 didiskon menjadi 75.000. Nah, harga diskon tadi yang 25.000 itu bisa berdampak pada jumlah sepatu yang diminta atau tidak. Bisa berubah banyak atau sedikit. Nah, itu dampaknya disebut elastisitas permintaan. Nah, berhubung elastisitas itu ada 5 macam, ada inelastis, ada elastis, ada unitary elastis, ada inelastis sempurna, elastisitas sempurna ya, tadi inelastisitas sempurna dan elastis sempurna, maka dicari dengan rumus tadi, rumus elastisitas. Kalau menunjukkan ED sama dengan 1, maka unitary. Kalau ED sama dengan kurang dari 1, maka inelastis. Kalau ED lebih dari 1, elastis. Kalau ED sama dengan 0, inelastis sempurna. Kalau ED tak terhingga sama dengan elastis sempurna. Nah, itu gunanya rumus elastisitas permintaan. Oke, ya. Bagaimanakah teman-teman? Ya, intinya udah untuk pertemuan terakhir ini saya memberi kesimpulan, intinya elastisitas maksudnya adalah kepekaan masyarakat dengan adanya perubahan harga ya, dengan adanya perubahan harga itu nanti akan mengakibatkan berubahnya jumlah barang yang diminta. Seberapa banyakkah pengaruh harga barang terhadap jumlah barang yang diminta? Itu disebut elastisitas permintaan. Untuk menghitung elastisitas permintaan tadi ada rumusnya. Nah, rumus tadi digunakan untuk menentukan jenis elastisitas permintaan apakah yang dimaksud itu. Iya, Mbak Mary, kepekaan masyarakat dengan perubahan harga dengan jumlah barang yang diminta. Inilah elastisitas permintaan, ya. Untuk mencari elastisitas permintaan tadi dengan rumus tadi. Berhubung ada 5 jenis elastisitas permintaan, rumus tadi digunakan untuk menentukan apakah tadi inelastis atau elastis. Seperti itu. Contohnya pada dasarnya di sini ya disimpulkan kalau elastis itu bagi barang-barang yang memang kebutuhannya adalah sekunder. Kalau inelastis adalah kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, itu bisa ditarik kesimpulan pembelajaran malam hari ini. Berhubung 2 soal masih tersisa, kita lanjutkan penghitungannya minggu depan. Jadi minggu depan kita melanjutkan soal nomor 2 dan 3. Apakah di sini ada inelastis ataukah elastis? Nanti kita minggu depan bahas sama-sama. Ya, bukan PR lah, kita dikerjakan di sini aja. Kita belajar bareng-bareng aja supaya teman-teman yang ada di sini semua bisa mendengarkan, semua bisa menyimak, semua bisa menghitung. Oke, di sini aja. Nggak usah PR, nggak usah. Kita belajar sama-sama. Oke? Berhubung waktunya tinggal 30 detik lagi, ya. Tinggal 30 detik, maka saya akhiri. Terima kasih atas antusiasnya teman-teman. Kita
belajar minggu depan lagi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.